Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriasi dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mewawancarai petani muda yang sangat berjuang banget ya ketika melaksanakan budidaya. Nah, itu budidayanya terkait selada. Lebih jelasnya yang akan saya wawancarai terkait pengendalian organisme pengganggu tanaman pada tanaman selada. Oke, kita sapa teman saya ataupun petani muda kita yang tidak lain adalah orang terdekat saya. Ya, selamat sore. Selamat sore Mas. Mbak Koi. Iya, namanya bisa Oh ya, perkenalan terlebih perkenalan dahulu. dulu, nama saya Awanul Kosasi. Aslinya bukan dari Magelang, tapi udah lama di Magelang, terus komunikasi dengan orang Magelang, terus berkontribusi atau sudah terjun langsung di masyarakat Magelang. Begitu awalnya. Oh, sampai bisa berbudidaya tanaman di Magelang juga ya, Iya. karena saking kebiasaannya di Siap. Magelang ya. Iya. Kebetulan dengar budidayanya tuh maju banget, itu budidaya apa ya? Oh Mas? ya, untuk budidaya sebenarnya bukan masalah maju atau tidak, yang terpenting adalah dari kita niatnya untuk menuntut ilmu. Oke. Untuk budidayanya saya lebih fokus pada tanaman sayuran berupa selada. Nah, seladanya ini jenisnya yaitu jenis crop. Crop. Nah, itu selada crop lah. Iya. Nah, itu biasanya dari mulai tanam hingga ke pasca panen itu membutuhkan waktu berapa bulan gitu untuk sampai Oh ya. ke Sebenarnya kalau tipikal dari sayuran itu tidak lama. Untuk selada crop itu hanya membutuhkan 50 sampai 60 hari. Itu sudah bisa dipanen. terhitung cepat ya, misalnya Ya, sekitar 2 bulan tapi udah bisa panen gitu. sekitar 2 bulan sudah bisa panen, tapi pada yang lamanya adalah pada persemaian. Itu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu atau 21 hari. Iya. Itu yang sedikit lama di situ. Persemaiannya berarti menggunakan biji ya? Iya, menggunakan biji, terkhusus nanti kita langsung dipetak-petakan ataupun dibuatkan plastik-plastik ukuran 2 kali 1 kali 4 cm. Itu masing-masing dari bijinya 2 sampai 3, nanti difokuskan di situ, ditunggu sampai 21 hari. Oh ya, lumayan ya, maksudnya perlu teknik khusus juga. Nah, kalau dari saya kan fokusnya mau bertanya ke pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, kira-kira organisme yang mengganggu tanaman selada itu apa aja sih yang misalnya sering ditemuin gitu? Siap. Yang pertama itu ada uret. Kalau bahasanya itu ular tanah. Iya. Itu pada awal-awal pertanaman. Untuk pada perawatan itu biasanya ada ulat yang biasanya menggerogoti di bagian dalam ataupun bagian luar. Yang ketiga nanti ada belalang juga. Belalang ya? Nah, itu menjadi hama yang utama di tanaman selada. Untuk selama sampai dengan panen itu hanya itu sih yang paling riskan di tanaman selada. Itu kalau misalnya yang uret itu benar-benar kadang bisa melukai bagian tubuh tanamannya ya itu? Iya, kalau uret itu langsung di bagian pangkal akarnya. Dari bawah ya berarti dari ya? bawah. Itu malah bisa tanaman itu langsung mati seketika ataupun terputus dari akarnya. Nah, itu yang sangat bahaya itu. Biasanya kalau buat mengendalikan hama tersebut itu menggunakan apa, misalnya kimia ataupun hayati gitu? Kalau di lapangan biasanya kami itu tidak sendiri, biasanya komunikasi dengan kelompok petani Magelang itu lebih fokus pada penanganan di organiknya atau dengan sistem pertanian organiknya. Kami itu menggunakan bahan yang diproduksi dari kelompok petani Magelang tersebut bernama Ratu. Nah, itu
untuk penanganan di awal sebelum kita melaksanakan penanaman itu biasanya kita akan memberikan campuran garam di tanah agar itu merupakan pengendalian yang paling sering dilakukan oleh petani di masalah uret. Murah juga ya. Iya, murah dan juga langsung tidak mengenai tanaman. Nah, Dan itu biasanya itu berupa cairan apa langsung garamnya ke itu biasanya kita campurkan di bahan organik yang lain. Oh, iya, Kalau bisa di dicampur. pengolahan tanah itu kan ada penambahan itu pupuk kandang. Iya, Nah, itu bahan kita organik. campurkan, tambahkan garam di situ. Nah, itu bisa memberikan pengaruh agar urat itu tidak tumbuh kembang di situ. Nah, itu untuk awal pertanaman. Yang selanjutnya itu sudah menjadi pengendalian yang sistemik, yang organik, bisa menangkal dari uret, tidak masuk di perakaran tanaman selada. Itu sih. Iya. Nah, ngomong-ngomong terkait tadi kayaknya disebutkan ada ratu gitu kan. Ya. Nah, itu tuh termasuk pestisida hayati atau pupuk tuh itu Itu hitungannya. sebenarnya masuk pada beberapa elemen. Yang pertama ada di pestisida, yang kedua ada masuk di pupuk menjadi bahan starter pupuk, yang ketiga ada pengendalian juga, terus yang ada juga terkait zat pengatur tumbuh, itu bisa menjadi bahan aktif ataupun bahan starter dari tanaman tersebut. Berarti multifungsi ya, Ya, dikatakan multifungsi bisa menjadi lah. ZPT, kemudian bisa buat mengendalikan juga gitu Ya. kan ya. Nah, untuk takarannya biasanya berapa itu? Nah, untuk takaran biasanya beda-beda, tergantung kita mau menggunakannya untuk apa. Nah, biasanya kalau metodenya ya metode yang paling sering digunakan dengan penyemprotan. Nah, itu paling efektif, paling efisien untuk mengenai pada tanaman. Yang sering dilakukan ngocor bahasa daerahnya, Langsung padahal gitu ya. adalah ngocor langsung di tanamannya. Iya. Gitu sih. Oke, biasanya nih pernah nggak sih menemukan ketika gara-gara hama ataupun gara-gara organisme tertentu jadi gagal panen, itu pernah nggak? Kalau masalah organisme, pengendalian hama itu saya rasa sudah selesai, tidak sampai pada ranah gagal panen ataupun gagal dalam produktivitas. Yang penting adalah masalah urat di tanaman selada. Itu ketika awal itu tumbuh, itu diperhatikan betul. Harus perhatikan. Harus diperhatikan betul. Ketika nggak ada penanganan di awal, kita harus ada penanganan lanjutan. Nah, ketika sudah ada tanaman yang kelihatannya itu layu di atas, pasti di tengahnya itu, di antara akar dan juga batangnya itu ada yang menggerogotinya. Nah, itu kita harus bahaya. Nah, itu harus langsung cari uratnya itu biar tidak menjalar kemana-mana. Ya, berarti itu yang biasanya memang ditemuin di tanaman selada, teman-teman. Jadi ternyata selada juga kita harus merawatnya itu sejak awal, harus memperhatikan hamanya itu sejak awal. Biasanya kan kalau kayak budidaya tanaman pokok padi itu kan datangnya setelah musim tanam gitu kan, jadi di tengah-tengahnya. Tapi ternyata kalau selada nggak, beda dari yang lainnya, teman-teman. Oke, gitu aja sih. Ya. Mas Awan, terima kasih sudah menjawab terkait organisme pengganggu tanaman, khususnya pada tanaman selada yang bisa kita pelajari bahwasanya di tanaman selada ada uret, kemudian ada organisme yang memang kita harus perhatikan, harus kita kendalikan tadi. Nah, itu bisa menggunakan ratu ya tadi itu kan, itu multifungsi. Nah, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih jauh terkait ratu, bisa hubungin Mas Awan ataupun bisa komentar nanti di bawah. Itu saja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Awan sudah berkenan menjawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.